Ya, kita akan kembali berbincang dengan narsum saya di siang hari ini. Saya ke Mbak Irma. Mbak Irma, ini salah satu motifnya juga selain game online itu karena tidak direstui untuk berpacaran dengan kekasihnya begitu. Apakah ini menjadi salah satu faktor penentu juga pelaku bisa melakukan seperti ini, atau memang ada lingkungan-lingkungan sosial juga yang bisa membuat mungkin teman-temannya yang lain untuk seperti itu begitu? Kalau dari analisa saya sih memang sebetulnya dari awal fungsi komunikasi orang tua dan anak rasanya kurang terbuka atau kurang hangat gitu. Jadi ada hal-hal yang rasanya misalnya ketidakcocokan, konflik internal yang tidak selesai. Nah kemudian si anak remaja yang menuju dewasa ini sudah memilih pasangannya sendiri, meminta restu, dan kemudian orang tua mungkin memiliki kriteria sendiri, tapi cara penyampaiannya mungkin yang memang mungkin tidak cocok atau tidak sesuai dengan karakter si anak itu sendiri. Akhirnya mungkin anak menjadi tidak nyaman, memendam kemarahan, ya kan, dan kemudian ya dengan berbagai macam tadi dia senang main game online, terus kemudian aktivitas yang tidak ada, memang secara karakter pribadi sosialnya juga kurang kurang hangat. Nah itu bisa menjadi pemicu gitu. Jadi memang multifaktor. Apa yang sebaiknya mungkin dihadapi ataupun untuk dipelajari untuk anak-anak kondisi usia seperti itu? Iya, yang pasti sih kebetulan karena anak saya juga remaja dan pria juga, jadi saya selalu untuk anak-anak yang sedang transisi seperti ini memang kita tidak bisa menjadi orang yang superior gitu. Jadi jangan merasa bahwa kita adalah orang tua, kita paling tahu, kita paling mengerti. Padahal sekarang eranya sudah berbeda. Anak-anak zaman sekarang ini anak-anak sudah yang kritis, kemudian ingin diperlakukan sebagai teman, tapi tetap harus ada boundariesnya, ada batas. Tetap kita adalah orang tua. Jadi dialog itu merupakan hal-hal yang biasanya membuat mereka menjadi nyaman gitu. Sehingga ketika ada hal-hal yang tidak nyaman, tidak enak, itu bisa dikomunikasikan. Nah, dialog ini memang harus dari kecil kita bentuk, karena akan jadi pola kebiasaan ketika anak tidak nyaman, ada fungsi dialog, saling mendengarkan, empati. Nah, itu yang paling penting. Pak Heru, terakhir, melihat dengan kondisi seperti ini, apa himbauan ataupun yang harus kita perhatikan di tengah lingkungan masyarakat kita, di tengah majunya teknologi saat ini, saat kita harus mengimbangi teknologi, tapi juga kita harus mengimbangi kondisi-kondisi sosial seperti itu? Mungkin saran saya sebagai orang tua juga, saya juga orang tua, saya punya anak juga, saya punya istri, saya punya keluarga, juga saya pengajar. Ya kita sangat bersyukur dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang luar biasa. Ini memudahkan, tapi juga sekaligus ini bisa jadi musibah kalau tidak kita kontrol. Jadi ada orang yang bilang ini mendekatkan yang jauh, pun juga menjauhkan yang dekat. Ya, betul. Dekat di restoran, lagi makan-makan, setiap orang sibuk dengan sibuknya. Jadi sibuk dengan gadget masing-masing, nggak saling ngobrol. Mari kita kembali. Jadi saat-saat kita harus, ya ada waktu kita harus lepas dari gadget lah. Jangan hidup kita dikontrol oleh gadget, tapi kita juga mengontrol gadget. Berapa jam kita menggunakannya, kapan dan di mana. Apalagi untuk anak-anak. Orang dewasa pun kadang nggak bisa mengontrol, apalagi anak-anak gitu. Jadi untuk para orang tua, saya menghimbau pada diri saya sendiri juga para orang tua Indonesia, mari kita melakukan kontrol ketat dengan gadget anak kita masing-masing ya. Juga pihak sekolah, pihak kampus, perguruan tinggi, karena sekarang terkadang dibiarkan untuk menggunakan gadget dengan begitu mudah, akhirnya membuat anak juga malas ke perpustakaan, malas. Karena semua dibilang ada di library, di e-library. Enggak juga, tidak semua informasi itu ada di gadget. Ada yang harus kita cari di perpustakaan. Jadi jangan sampai kita mager. Anak kita sekarang pada mager, jadi kan pesan online, makanya yang penting ada kuota kalau saat ini bilangnya ya. Dan berpikir semua ada di Google. Enggak juga. Google bukan sumber ilmu, tapi kita harus mencarinya gitu. Dan juga kembangkan silaturahmi, datang, ya olahraga, kegiatan outdoor itu harus kita maksimalkan. Jadi juga komunikasi antara anak dengan orang tua, tiba beri secara aktif harus berjalan. Jadi ya terutama para ayah juga jangan jadi fatherhood countries, fatherless countries, negara tanpa ayah. Para ayah, mari kita kembali ke rumah. Baik, terima kasih. Kita harapkan memang dengan berkembangnya teknologi saat ini bisa berimbang begitu ya, yang pecinta game online, pecinta gadget ini bisa menyalurkannya dengan baik untuk bisa menjadi, mungkin di game online bisa menjadi atlet e-sport ataupun bisa yang lain-lainnya seperti itu. Yang penting disalurkan dengan hal yang positif begitu ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Irma Gustiana, psikolog anak dan remaja, kemudian Pak Heru Susetio ya, ini dari Kriminolog UI. Terima kasih sudah hadir di Newsroom siang hari ini, dan pemirsa, saya akan melanjutkan informasi di Newsroom siang hari ini. Salah satunya itu terkait dengan korban meninggal dunia akibat terinfeksi virus corona ini telah mencapai lebih dari 1.000 orang, dan informasi nanti akan kami sampaikan usai jeda pariwara berikut. Tetap bersama kami di Newsroom.